5 tahun. Setengah dekade. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya rentang waktu. Tapi bagiku, Arini Setyaningsih, 5 tahun adalah bukti dari sebuah dongeng yang menjadi nyata. Dongeng yang kurajut bersama Bramantio Wibisono, suamiku, dan putra kecil kami, Leon. Pagi itu, aroma kopi dan roti panggang menguar di dapur kami yang luas, berpadu dengan tawa renyah Leon yang baru berusia 4 tahun. Bram melangkah masuk, sudah rapi dengan kemeja birunya yang licin. Ia mengecup keningku sekilas, lalu mengangkat Leon tinggi-tinggi, membuat putra kami memekik kegirangan. Pagi, sayang. Pagi, jagoan ayah, sapanya. Suaranya, seperti biasa, adalah melodi terindah di pagi hariku. Pagi, Mas, jawabku sambil meletakkan sepiring nasi goreng di hadapannya. Nanti malam jangan pulang telat ya. Ingat hari apa? Bram tersenyum, senyum yang sama yang membuatku jatuh cinta padanya 6 tahun lalu. Tentu saja aku ingat, Arini. Hari jadi kita yang kelima. Mana mungkin aku lupa. Hatiku menghangat. Inilah hidupku. Sempurna. Aku memiliki segalanya. Suami yang tampan, setia, dan penyayang. Putra yang cerdas dan menggemaskan. Kehidupan yang lebih dari sekadar mapan. Dulu, aku adalah Arini, lulusan terbaik dari Fakultas Bisnis ternama, putri tunggal pemilik Setia Group, salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Banyak pria mengejarku, banyak tawaran pekerjaan bergengsi menghampiriku. Lalu aku bertemu Bram. Dia bukan siapa-siapa saat itu. Hanya seorang karyawan biasa di salah satu anak perusahaan ayah. Tapi dia tulus. Dia melihatku sebagai Arini, bukan sebagai putri setia. Dia jujur, pekerja keras, dan dia mencintaiku dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kami menikah meski awalnya sedikit ditentang oleh ayah, yang khawatir aku akan hidup susah. Tapi cinta kami kuat. Dan ayah, melihat kesungguhan Bram, akhirnya luluh. Tidak hanya luluh, ayah memberinya kepercayaan besar. Bram, dengan kecerdasan dan ketekunannya, dipercaya untuk mengelola salah satu divisi penting di perusahaan. Dalam 5 tahun, dia membuktikan kapasitasnya. Dia bukan lagi karyawan biasa. Dia adalah seorang direktur, dihormati, disegani, dan tentu saja, sangat makmur. Kehidupan kami berubah drastis dari apartemen sederhana menjadi rumah mewah di kawasan elit. Dia membanjiriku dan Leon dengan kemewahan, tapi yang terpenting, dengan cinta. Aku, di sisi lain, memilih jalan yang berbeda. Setelah Leon lahir, aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Aku ingin mendedikasikan hidupku untuk mereka. Menjadi istri yang baik, ibu yang selalu ada. Aku ingin memastikan rumah ini adalah surga bagi suami dan anakku. Dan aku bahagia dengan pilihanku. Kebahagiaan ini terasa semakin lengkap dengan kehadiran satu orang lagi, sahabatku, Renata. Dia adalah saudara perempuanku dalam arti yang sesungguhnya. Kami berteman sejak bangku SMA. Dia tahu semua ceritaku, semua rahasiaku. Renata berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dulu, dia hampir putus asa karena tidak bisa melanjutkan kuliah. Melihat kecerdasan dan kegigihannya, orang tuaku tergerak. Ayah dan ibu membiayai kuliah hukumnya sampai tuntas. Dan lihatlah dia sekarang. Renata telah menjelma menjadi salah satu pengacara muda paling cemerlang di ibu kota. Cantik, cerdas, dan tangguh. Dia adalah bukti hidup bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil. Aku sangat bangga padanya. Tentu saja, sebagai balas budi, Renata juga menjadi salah satu penasihat hukum kepercayaan di perusahaan ayah. Renata adalah bagian dari keluarga kami. Dia sering datang, bermain dengan Leon, dan terkadang menginap jika kemalaman. Dia dan Bram juga akrab, tentu saja, mereka sering bertemu dalam urusan pekerjaan. Aku senang mereka bisa akrab. Itu membuat lingkaranku terasa utuh dan aman. Malam itu, setelah menidurkan Leon, aku duduk di ruang keluarga, menunggu Bram yang katanya akan sedikit terlambat karena rapat. Aku meraih ponselku, berniat mengirim pesan pada Renata, menanyakan kabarnya hari ini. Namun, perhatianku teralih pada ponsel lain yang tergeletak di meja kopi. Ponsel milik Bram. Sebuah notifikasi baru saja muncul di layar yang gelap itu.
Nama pengirimnya membuat keningku berkerut. Renata, kantor makasih buat malam tadi ya, Mas. Aku tunggu lagi nanti. Pesan mesra? Aku mengerutkan kening. Kenapa Renata mengirim pesan seperti itu pada Bram? Dan kenapa dia menggunakan embel kantor? Bukankah di ponselku namanya hanya Renata? Rasa penasaran yang ganjil mulai merayapiku. Seingatku, Bram tidak pernah merahasiakan apapun dariku. Aku meraih ponselnya. Biasanya, dia tidak pernah memakai kata sandi. Jarinya hanya perlu menempel, atau dia cukup menggesek layarnya. Aku mencoba menggesek layar. Terkunci. Aku mencoba pola yang biasa kami gunakan untuk tablet Leon. Gagal. Aku mencoba tanggal lahirku. Gagal. Tanggal lahir Leon. Gagal. Tanggal pernikahan kami. Gagal. Ponsel itu kini meminta PIN. Aneh. Sejak kapan suamiku memakai kata sandi yang tidak kuketahui? Aku meletakkan kembali ponsel itu di meja, persis di tempatnya semula. Tiba-tiba, ruangan yang hangat ini terasa sedikit lebih dingin. Jantungku mulai berdebar dengan ritme yang tidak nyaman. Pesan mesra. Ponsel yang terkunci. Mungkin aku salah baca. Mungkin itu hanya pesan terima kasih biasa urusan pekerjaan. Malam tadi, mungkin merujuk pada rapat yang selesai larut. Ah, Arini, desisku dalam hati, mencoba menertawakan kecurigaanku sendiri. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini Bram. Ini Renata. Mereka adalah orang-orang yang paling kamu percaya di dunia ini. Tapi getaran aneh di dadaku tidak mau hilang. Itu adalah getaran pertama, retakan pertama di fondasi surga sempurnaku. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa retakan kecil itu adalah awal dari gempa bumi yang akan menghancurkan seluruh duniaku. Insiden ponsel yang terkunci itu adalah sebuah kerikil tajam di sepatu surgaku. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, menepisnya sebagai paranoia seorang istri. Hanya pesan biasa, kataku pada bayanganku di cermin. Hanya kata sandi baru untuk keamanan. Tapi kerikil itu tidak hilang. Ia justru semakin membesar, mengoyak kenyamanan yang selama ini kubangun. Perubahan pada Bram terjadi secara perlahan, namun pasti. Dia, yang dulu selalu pulang tepat waktu demi makan malam bersama aku dan Leon, kini mulai sering terlambat. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, klien penting, pekerjaan yang menumpuk. Aku memakluminya. Tentu saja, sebagai seorang direktur, tanggung jawabnya besar. Tapi yang berbeda adalah caranya membawa diri di rumah. Ponselnya, yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini seperti menempel di tangannya. Saat ada panggilan masuk, dia akan buru-buru menekan tombol silent dan berjalan menjauh, entah ke balkon atau ke taman belakang. Suaranya berbisik, diselingi tawa pelan yang bukan ditujukan untukku. Siapa, Mas? Tanyaku suatu malam, saat dia kembali dari balkon. Klien, jawabnya singkat, matanya terpaku pada layar, menghindari tatapanku. Tidak ada lagi penjelasan rinci. Tidak ada lagi berbagi cerita tentang harinya. Lalu, surga di kamar tidur kami mulai runtuh. Awalnya, dia membawa laptopnya ke tempat tidur, beralasan harus menyelesaikan laporan. Lalu dia pindah ke sofa di ruang keluarga, katanya agar tidak menggangguku dengan suara ketikan. Dan akhirnya, dia mulai terbiasa tidur di kamar tamu. Aku tidur di kamar tamu saja ya, Rin, katanya suatu malam, bantal sudah di tangannya. Badanku pegal-pegal semua, butuh kasur yang lebih keras. Lagi pula, aku sering bangun tengah malam untuk cek email, kasihan kamu dan Leon nanti terganggu. Hatiku mencelos. Tapi, Mas, ini malam Jumat. Dia memotongku, Arini, tolong mengerti. Pekerjaan Rin sedang berat sekali. Sejak malam itu, kamar tidur kami yang luas terasa hampa. Kehangatan pelukannya hilang, digantikan oleh pendingin ruangan yang terasa menusuk tulang. Aku memeluk Leon erat, mencari kehangatan dari putra kecilku, sementara suamiku terlelap di ruangan lain. Di tengah kekosongan yang diciptakan Bram, Renata justru semakin mengisi ruang di rumahku. Dia semakin sering datang. Jika dulu dia datang untuk menghabiskan waktu denganku, kini dia lebih sering datang saat jam pulang kantor, hampir bersamaan dengan Bram. Numpang makan malam ya, Rin. Macet parah, malas pulang ke apartemen,
serunya, melempar tasnya ke sofa. Tentu saja aku mengizinkan. Dia sahabatku. Tapi frekuensinya menjadi ganjil. Kadang 3 kali seminggu. Lalu dia mulai menginap. Rin, aku nginap di kamar tamu atas ya. Besok pagi-pagi ada rapat di Setia Group, biar nggak telat, katanya suatu malam. Tapi, Ren, Bram kan tidur di kamar tamu bawah. Oh, ya ampun. Maaf, Mas Bram, aku ganggu, kata Renata sambil tertawa ringan. Enggak apa-apa, Ren. Santai saja, sahut Bram dari ruang kerja. Aku bisa tidur di sofa malam ini. Jangan, cegahku. Biar Renata saja di kamar tamu atas. Enggak masalah, kan? Malam itu, kegelisahan membuatku terjaga. Sekitar pukul 2 pagi, aku haus. Aku berjalan pelan menuruni tangga. Rumah gelap dan sunyi. Aku baru saja akan berbelok ke dapur ketika aku mendengar sesuatu. Suara pintu terbuka. Sangat pelan. Itu pintu kamar tamu bawah, tempat Bram seharusnya tidur. Aku membeku di kegelapan. Aku melihat bayangan Bram keluar, dia tidak menyalakan lampu, hanya berbekal cahaya redup dari ponselnya. Dia melangkah menaiki tangga. Bukan ke kamar kami, tapi ke kamar tamu atas. Tempat Renata menginap. Aku menahan napas. Jantungku berdebar begitu kencang hingga telingaku berdengung. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. Dia tidak kembali. Aku ingin berteriak. Aku ingin berlari ke atas dan mendobrak pintu itu. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai marmer yang dingin. Tidak, Arini. Kamu salah lihat. Mungkin dia hanya apa? Membangunkan Renata untuk sahur? Mengambil sesuatu? Tidak ada penjelasan logis. Aku kembali ke kamar dengan lutut gemetar. Aku tidak tidur sampai pagi. Keanehan juga menular pada Renata. Dulu, kami bisa bertelepon berjam-jam. Kini, dia jarang sekali mengangkat panggilanku. Saat kami akhirnya bisa bertemu berdua untuk makan siang, yang semakin jarang terjadi, ponselnya juga terus bergetar. Dan seperti Bram, dia akan mengangkatnya sambil berjalan menjauh. Klien, katanya saat kembali, dengan senyum kaku yang tidak mencapai matanya. Semua kecurigaan ini memuncak di 1 minggu yang mengubah segalanya. Sayang, kata Bram saat sarapan di hari Senin. Minggu ini aku harus dinas luar kota. Ada proyek besar yang harus ditinjau langsung. Kemana, Mas? Berapa lama? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Seminggu. Ke Kalimantan, mungkin lanjut ke Singapura. Belum pasti. Yang jelas, ini sangat penting dan aku akan sangat sibuk. Mungkin akan susah sinyal. Susah sinyal. Klise yang sempurna. Baiklah. Hati-hati ya, Mas. Kabari aku dan Leon kalau sempat. Dia mengangguk, mengecup keningku sekilas, ciuman yang terasa dingin dan terburu-buru, lalu pergi. Hari itu, aku merasa kesepian luar biasa. Aku butuh sahabatku. Aku menelepon Renata. Tidak diangkat. Aku menelepon lagi. Masuk ke kotak suara. Aku mengiriminya WhatsApp. Hanya centang 1. Rasa curiga yang pekat menjalari hatiku. Aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku menelepon sekretaris Renata di firma hukumnya, berpura-pura sebagai klien penting. Selamat siang, Mbak. Saya Arini dari Setia Group. Saya perlu bicara segera dengan Ibu Renata, ada dokumen mendesak. Oh, selamat siang, Ibu Arini, jawab sekretaris itu dengan ramah. Mohon maaf, Bu. Ibu Renatanya sedang tidak di tempat. Beliau sedang mengambil cuti selama seminggu penuh. Jantungku serasa berhenti berdetak. Cuti? Sejak kapan? Sejak hari ini, Bu. Sampai hari Jumat depan. Dinas. Cuti. Seminggu. Bersamaan. Duniaku miring. Aku terduduk di sofa, gagang telepon masih di tanganku. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan. Kebetulan yang sangat buruk. Seminggu itu adalah neraka. Bram benar-benar tidak bisa dihubungi. Pesanku tidak terkirim. Teleponku langsung masuk kotak suara. Renata juga lenyap ditelan bumi. Aku sendirian di rumah besar ini bersama Leon, yang terus bertanya,
Ayah kapan pulang? Tante Nata kok nggak main lagi? Aku hanya bisa memeluknya dan berkata, ayah lagi kerja. Tante Nata lagi sibuk. Pada hari ke-8, Bram pulang. Dia tampak lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia tampak lebih segar, lebih rileks, dan sedikit bersinar. Mas, ya Tuhan, kamu kemana saja? Aku khawatir setengah mati, seruku sambil memeluknya. Dia balas memelukku dengan kaku. Maaf, sayang. Pekerjaannya berat sekali. Benar-benar di pedalaman, nggak ada sinyal sama sekali. Ini baru bisa pegang HP pas di bandara tadi. Dia meletakkan kopernya dan mengeluarkan beberapa kotak oleh-oleh. Coklat untuk Leon, tas kecil untukku, dan beberapa kaos souvenir. Maaf ya, oleh-olehnya biasa saja. Nggak sempat kemana-mana, katanya. Aku melihat salah satu kaos itu. Gambarnya Menara Eiffel. Paris? Tanyaku, suaraku tercekat. Katamu ke Kalimantan. Bram tampak kaget sesaat, lalu cepat-cepat menguasai diri. Oh, itu? Iya, dari Kalimantan kami harus terbang mendadak ke Paris. Ada investor Perancis yang harus ditemui. Hanya 2 hari. Benar-benar gila. Aku bahkan gak sempat lihat apa-apa selain ruang rapat. Paris, kota cinta. Aku ingin percaya. Demi Tuhan, aku sangat ingin percaya padanya. Aku menelan ludah, mencoba mengubur duri yang menusuk di tenggorokanku. Aku mengambil tas pemberiannya dan tersenyum palsu. Enggak apa-apa, Mas. Yang penting kamu sudah pulang dengan selamat. 2 hari kemudian, Renata mengunggah foto di Instagram story-nya. Dia sedang duduk di sebuah kafe outdoor, tersenyum lebar ke arah kamera, tampak cantik dan bahagia. Di belakangnya, tampak samar lengkungan besi yang familiar. Lengkungan Menara Eiffel. Bukan itu yang membuat darahku membeku. Itu adalah kaos yang dia kenakan. Kaos putih sederhana dengan cetakan hitam bergambar kucing, Le Chat Noir. Aku berlari ke kamar, membuka koper Bram yang belum sepenuhnya kubereskan. Di tumpukan baju kotor, terlipat di bagian paling bawah, ada sebuah kaos. Kaos putih dengan cetakan hitam, Le Chat Noir. Sama persis. Bram tidak membelikanku oleh-oleh kaos itu. Dia membelinya untuk dirinya sendiri. Atau, mereka membelinya bersama-sama. Mereka berlibur ke Paris bersama. Mereka berbohong padaku. Mereka menganggapku bodoh. Aku terduduk di lantai, memegang kaos itu erat-erat. Air mataku akhirnya tumpah. Ini bukan lagi sekadar kerikil. Ini adalah batu besar yang baru saja menghantam dadaku. Surga sempurnaku telah berbohong. 2 kaos, Le Chat Noir, itu menghantuiku. Yang satu kusimpan kembali di koper Bram, yang satu lagi terus muncul di benakku, membingkai senyum bahagia Renata di Paris. Bukti itu begitu telak, begitu nyata, namun hatiku menolak untuk menerimanya. Aku butuh berhari-hari untuk mengumpulkan keberanian. Setiap kali aku melihat Bram bermain dengan Leon, tawa mereka yang tulus mengirimkan sejumput harapan. Tidak, dia ayah yang baik. Dia tidak mungkin sejahat itu. Setiap kali aku melihat fotoku dan Renata berdua di dinding, kenangan persahabatan kami selama belasan tahun membuatku ragu. Tidak, dia sahabatku. Dia tidak mungkin menusukku dari belakang. Tapi bayangan Bram menyelinap ke kamar Renata di tengah malam, kebohongan, dinas Kalimantan, dan kaos Paris itu adalah fakta. Aku harus bicara. Aku memilih malam akhir pekan. Leon sudah terlelap di kamarnya. Aku membuatkan Bram teh hangat dan membawanya ke ruang kerja, tempat dia semakin sering menghabiskan waktu. Dia tampak kaget melihatku masuk. Belum tidur, Rin? Tanyanya, matanya tak lepas dari layar laptop. Ada yang perlu aku bicarakan, Mas? Kataku pelan. Aku meletakkan teh di mejanya, di samping bingkai foto pernikahan kami. Ironis. Dia akhirnya menoleh. Tentang apa? Kalau soal liburan, aku sudah bilang. Bukan. Ini tentang perjalananmu yang terakhir. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Dan tentang Renata. Jari-jarinya berhenti mengetik. Maksud kamu? Tanyanya, nadanya datar. Kamu bilang kamu ke Kalimantan, tapi kamu membawa oleh-oleh kaos dari Paris. Kamu bilang kamu sibuk rapat,
Tapi di saat yang sama, Renata mengambil cuti seminggu penuh. Saat kamu pulang, aku lihat Renata mengunggah foto di Paris. Dan dia? Suaraku tercekat. Dia memakai kaos yang sama persis dengan yang ada di kopermu. Kaos lecet Noir. Aku menatapnya, memohon dengan mataku agar dia memberikan penjelasan yang masuk akal. Penjelasan apa saja yang bisa menghapus mimpi buruk ini. Hening sejenak. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telinga. Lalu, dia tertawa, bukan tawa hangat yang kukenal. Itu tawa dingin yang penuh cemooh. Jadi ini yang kamu lakukan selama aku nggak ada? Jadi detektif, katanya, bersandar di kursinya. Kamu menguntit media sosial Renata? Kamu mengecek isi koperku. Aku terkejut dengan reaksinya. Bukan rasa bersalah. Bukan permintaan maaf. Tapi kemarahan. Aku nggak bermaksud begitu, Mas. Aku lihat kaos itu, dan aku lihat fotonya. Itu kebetulan yang aneh. Kebetulan, desisnya. Yang aneh itu pikiranmu, Arini. Kamu tahu betapa kerasnya aku bekerja? Aku harus terbang mendadak ke Paris untuk menyelamatkan investasi puluhan miliar, dan ini yang aku dapat? Tuduhan konyol? Tapi bagaimana dengan Renata? Kenapa dia bisa ada di sana di waktu yang sama? Mana aku tahu. Memangnya aku mengurus jadwal cuti dia? Paris itu kota besar, Arini. Jutaan orang ke sana setiap hari. Kaos itu souvenir pasaran, semua orang juga jual. Napasnya memburu, wajahnya memerah. Dia bangkit dari kursinya, menatapku rendah. Aku tahu apa masalahmu, katanya tajam. Kamu iri sama Renata, kan? Lidahku keluh. Iri? Apa maksudmu? Iya, iri, bentaknya. Kamu iri karena dia sukses. Kamu iri karena dia pengacara hebat, cerdas, bisa keliling dunia, sementara kamu cuma di rumah mengurus anak. Kata-kata itu menghantamku seperti tamparan. Sakit, perih. Aku di rumah demi kamu dan Leon. Mas, aku meninggalkan karierku demi kita. Dan siapa yang suruh? Suaranya semakin tinggi. Itu pilihanmu sendiri. Jangan jadikan itu alasan untuk jadi pencemburu dan paranoid. Kamu menuduh kami selingkuh karena kamu nggak percaya diri. Air mataku mulai menggenang. Ini bukan suamiku. Pria yang ada di hadapanku ini adalah orang asing yang kejam. Kamu menjelek-jelekkan Renata, sahabatmu sendiri. Padahal seharusnya kamu belajar dari dia. Kenapa kamu nggak bisa secantik dia? Kenapa kamu nggak bisa secerdas dia? Kenapa kamu nggak bisa berpikiran terbuka seperti dia? Dadaku sesak, aku tidak bisa bernapas. Dia lupa. Dia lupa bahwa kecerdasan yang dia puji itu diasah oleh biaya dari keluargaku. Dia lupa bahwa aku adalah lulusan terbaik di angkatanku, bahwa aku punya karir yang cemerlang sebelum aku memilih untuk mundur demi keluarga kami. Dia lupa bahwa dia sendiri bukan siapa-siapa sebelum ayahku memberinya jabatan dan kemewahan yang kini dia nikmati. Dia, yang kini menghinaku, tidak secantik Renata, dulu memujaku sebagai wanita tercantik di dunia. Kamu tega, Mas, hanya itu yang bisa keluar dari bibirku yang gemetar. Aku tega, dia menudingku. Kamu yang tega, Arini. Menuduh suamimu dan sahabatmu sendiri berselingkuh tanpa bukti, selain kaos konyol. Kamu harusnya malu. Kamu memfitnah kami. Dia mengambil cangkir teh yang kubuat dan membantingnya ke lantai. Prang! Aku tersentak kaget. Leon terbangun di kamarnya dan mulai menangis. Lihat, gara-gara pikiran negatifmu, kamu membangunkan anakmu, bentaknya lagi. Dia melewatiku begitu saja, mendorong bahuku sedikit, dan berjalan ke kamar Leon. Aku ditinggalkan sendirian di ruang kerja, gemetar, dikelilingi pecahan keramik dan aroma teh yang tumpah. Malam itu, racun keraguan mulai bekerja. Kemarahannya yang begitu meledak-ledak, penyangkalannya yang begitu total, membuatku goyah. Apa aku salah? Apa aku memang hanya iri? Apa aku sudah jadi istri yang buruk dan pencemburu buta? Aku membersihkan pecahan cangkir sambil menangis dalam diam. Aku memutuskan untuk percaya padanya. Aku harus percaya. Demi Leon. Demi keutuhan rumah tangga kami. Aku akan berusaha lebih keras.
Aku akan mengabaikan bukti-bukti itu. Aku akan membuang jauh-jauh kecurigaanku. Aku akan menjadi istri yang lebih baik, lebih pengertian, dan lebih percaya. Aku mulai berdoa siang dan malam, memohon agar Tuhan mengembalikan suamiku yang dulu. Aku mencoba menerima semua sikap dinginnya sebagai kelelahan akibat bekerja. Tapi aku salah. Aku tidak sedang memperbaiki rumah tanggaku. Aku hanya sedang memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyempurnakan pengkhianatan mereka, tepat di depan mataku. Sejak malam pertengkaran hebat itu, rumah kami menjadi sedingin kutub. Bramantio yang dulu kukenal, suami yang hangat, yang selalu memelukku dari belakang saat aku memasak, yang selalu berbagi cerita, telah lenyap. Dia digantikan oleh orang asing yang tinggal serumah denganku. Dia masih pulang. Dia masih memberi Leon kecupan selamat malam. Tapi dia tidak lagi menyentuhku. Dia tidak lagi menatap mataku. Dia menghindariku dengan 1001 alasan. Rapat yang tak kunjung usai, laporan yang harus dikejar, atau sekadar, aku lelah, yang menjadi jawaban atas setiap pertanyaanku. Dan aku, bodohnya, menepati janjiku pada diriku sendiri. Aku bersabar. Kata-kata Bram malam itu, bahwa aku hanya iri pada Renata, bahwa aku tidak secantik dan secerdas dia, terngiang-ngiang di kepalaku. Racun itu bekerja. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku memang sudah tidak menarik lagi? Apa statusku sebagai ibu rumah tangga penuh waktu membuatnya malu? Aku mulai berusaha lebih keras. Aku pergi ke salon, merawat diri. Aku membaca buku-buku bisnis lagi, mencoba terlibat dalam diskusinya tentang perusahaan, meski yang kudapat hanya gumaman tidak tertarik. Aku mencoba memaafkan. Aku mencoba melupakan. Aku bahkan mengirim pesan pada Renata. Ren, apa kabar? Sibuk ya? Kapan kita bisa makan siang bareng lagi? Kangen. Jawabannya datang berjam-jam kemudian. Iya, Rin. Lagi hektik banget. Nanti ya kalau sudah senggang. Bahkan sahabatku pun menjauh. Aku berjuang sendirian dalam kesunyian rumah tangga kami, berdoa siang dan malam agar Tuhan mengembalikan keutuhan keluarga kecilku. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase buruk, bahwa Bram hanya sedang stres. Lalu, tanggal itu tiba, 15 Mei. Hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Inilah kesempatanku. Aku bertekad, malam ini akan menjadi malam titik balik. Aku akan merebut kembali hati suamiku. Pagi itu, Bram sudah berangkat bahkan sebelum aku dan Leon bangun. Hanya ada secari kertas di meja makan. Ada meeting penting di luar kantor. Pulang malam. Jangan tunggu. Tidak ada ucapan, selamat hari jadi. Tidak ada ciuman. Hatiku teriris, tapi aku menolak untuk menyerah. Tidak. Aku akan memberinya kejutan. Aku akan membuat malam ini begitu sempurna sehingga dia tidak bisa mengabaikanku lagi. Sepanjang hari, aku mencurahkan seluruh hati dan harapanku ke dapur. Aku memutuskan untuk membuat kue red velvet dengan cream cheese frosting, kue yang sama persis dengan kue pernikahan kami 5 tahun lalu. Leon membantuku mengaduk adonan, tawanya yang polos menjadi satu-satunya penyemangatku. Kue buat ayah, ya, Bunda? Iya, sayang. Hari ini hari spesial ayah dan bunda, jawabku, berusaha tersenyum sementara air mata mengancam di pelupuk. Setiap adukan adalah doa. Setiap tetes pewarna merah adalah sisa-sisa harapan yang kupunya. Aku menghiasnya dengan hati-hati, menaburkan serutan coklat putih, membuatnya persis seperti kenangan 5 tahun lalu. Sore harinya, aku menidurkan Leon lebih awal. Ayah pulang malam, Leon tidur dulu ya. Nanti kalau ayah pulang, kita tiup lilin. Lalu, aku bersiap. Aku mandi, memakai lingerie terbaikku, dan membalutnya dengan gaun sutra berwarna marun yang dulu sangat disukai Bram. Aku merias wajahku, menata rambutku, dan memakai parfum yang dia hadiahkan di ulang tahunku. Aku menatap bayanganku di cermin. Aku masih Arini. Aku cantik. Aku pantas dicintai. Pukul 7 malam. Aku menyalakan lilin di meja makan. Masakan favorit Bram sudah terhidang. Kue red velvet itu berdiri anggun di tengah meja. Aku duduk, menunggu. Pukul 8 malam. Rumah masih sunyi. Aku mengiriminya pesan. Mas, di mana?
Aku tunggu di rumah ya. Aku bikin kejutan. Selamat hari jadi, sayang. Aku cinta kamu. Centang 2. Biru. Dia membacanya. Tapi tidak ada balasan. Pukul 9 malam. Makanan mulai dingin. Lilin mulai meleleh. Aku meneleponnya. Sibuk. Aku menelepon lagi. Sibuk. Aku menelepon lagi. Ponselnya dimatikan. Pukul 10 malam. Kegelisahan mulai berubah menjadi ketakutan. Apa terjadi sesuatu padanya? Kecelakaan? Pukul 11 malam. Aku duduk di sofa ruang keluarga, gaun sutraku terasa dingin di kulit. Harapanku sudah menguap, menyisakan kekosongan yang beku. Leon terbangun dan menangis, mungkin merasakan kegelisahan ibunya. Aku menggendongnya, menenangkannya dalam pelukan hampa. Tiba-tiba, ponselku di meja bergetar. Dengan jantung berdebar, aku meraihnya. Berharap itu telepon dari Bram. Bukan. Itu notifikasi WhatsApp dari Sinta, salah satu teman kuliahku. Pesan pertama adalah sebuah foto. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan foto kecelakaan. Itu foto sebuah ruangan dengan dekorasi sederhana. Di sana, duduk di depan seorang penghulu, Bramantio. Suamiku. Dia memakai baju koko putih bersih dan peci. Di sampingnya, tersenyum cerah, adalah Renata. Sahabatku. Dia mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya dirias cantik. Mereka berdua menatap lurus ke kamera, tersenyum bahagia. Aku tidak bisa bernapas. Getaran kedua. Pesan baru dari Sinta. Rin, kamu di mana? Maaf banget aku kirim ini. Sepupuku kebetulan jadi saksi di sana. Aku nggak tega, tapi kamu harus tahu. Sabar ya. Suamimu baru saja menikahi Renata. Mereka nikah siri. Duniaku berhenti seketika. Bukan, ini lebih buruk. Duniaku tidak berhenti. Duniaku meledak. Hancur berkeping-keping. Ponsel itu meluncur dari tanganku yang lemas, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Aku di sini. Di rumah kami. Mengenakan gaun terindahku. Di meja makan, kue cinta kami mendingin. Aku berusaha mati-matian memperbaiki rumah tangga yang kupikir retak, padahal sudah hancur. Dan dia di luar sana, menikahi wanita lain. Menikahi sahabatku sendiri. Mereka manusia terkejam di dunia. Di hari ulang tahun pernikahanku yang kelima, aku tidak mendapat pelukan atau ciuman. Aku dihadiahi sebuah pernikahan. Pernikahan suamiku dengan sahabatku. Di saat itulah, kesabaran yang kubangun berbulan-bulan, doa-doa yang kupanjatkan, dan cinta yang kutawarkan, semuanya mati. Mati digantikan oleh amarah yang membara dan rasa sakit yang tak terperikan. Ada jeda hening yang memekakkan telinga setelah ponsel itu jatuh ke karpet. Aku masih menggendong Leon, yang isakannya kini berubah menjadi isapan jempol pelan, matanya menatapku bingung. Di seberang ruangan, di meja makan, kue red velvet itu berdiri tegak, mawar-mawar frostingnya seolah mengejekku. Pesta ulang tahun pernikahan yang kusiapkan dengan cinta, kini menjadi saksi bisu pengkhianatanku. Sesuatu dalam diriku putus malam itu. Bukan hatiku, karena hatiku sudah hancur berkeping-keping. Bukan harapanku, karena harapanku sudah mati. Yang putus adalah tali kesabaran. Tali yang membuatku menoleransi sikap dinginnya, yang membuatku menelan hinaannya, yang membuatku percaya pada kebohongannya. Tali itu putus, dan yang tersisa adalah amarah yang dingin, jernih, dan mematikan. Arini yang lembut, yang pemaaf, yang berdoa siang dan malam, telah mati di sofa itu pada pukul 11 malam, tanggal 15 Mei. Yang bangkit adalah Arini Setianingsih. Lulusan terbaik, pewaris setia grup, dan seorang wanita yang tidak akan tinggal diam saat diinjak-injak. Getaran pertama adalah rasa mual yang hebat. Aku berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua sisa makanan dan harapan yang ada di perutku. Aku membasuh wajahku, menatap bayangan di cermin. Mata yang bengkak, riasan yang luntur, gaun sutra yang kini terasa seperti kostum orang bodoh. Aku kembali ke ruang keluarga. Leon sudah tertidur di sofa. Aku menggendongnya, membawanya ke kamar tidur utamaku, dan mengunci pintu. Dia aman di sini. Kemudian, aku mengambil ponselku. Tanganku tidak lagi gemetar. Jariku bergerak dengan pasti.
Panggilan pertama bukan untuk Bram atau Renata. Itu untuk ayah. Dering ketiga, ayah mengangkat. Suaranya serak karena tidur. Halo, Arini? Ada apa, nak? Kenapa jam segini? Ayah, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, tanpa air mata. Maaf membangunkan. Aku butuh bantuan ayah. Ayahku langsung terbangun. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Leon? Kami aman. Tapi Bramantio dia baru saja menikah lagi. Hening di seberang. Apa maksudmu, nak? Dia menikah siri. Malam ini. Di hari ulang tahun pernikahan kami. Dengan Renata. Aku mendengar ayahku mengumpat kasar. Sesuatu yang jarang sekali beliau lakukan. Anak tidak tahu diri. Keduanya. Mereka lupa siapa yang memberi mereka makan. Ayah, kataku, memotong amarahnya. Aku tidak menelepon untuk menangis. Aku menelepon untuk bertindak. Aku mau dia dipecat. Sekarang juga. Aku mau dia diusir dari rumah ini. Aku mau gugat cerai. Dan aku mau ayah menarik semua aset perusahaan yang melekat padanya. Mobil, kartu kredit, jam tangan mewah. Semuanya. Ayahku terdiam sejenak, mungkin kaget mendengar nada suaraku. Lalu beliau tertawa. Tawa yang dingin dan penuh kuasa. Itu baru putri ayah. Kamu tenang saja. Anggap semua sudah beres. Ayah akan telepon pengacara perusahaan sekarang juga. Besok pagi, Bramantio Wibisono tidak akan punya apa-apa lagi selain baju yang menempel di badannya. Jangan tunggu besok pagi, ayah. Aku mau malam ini. Apa rencanamu? Aku akan datang ke pernikahan mereka. Dan aku akan membawa hadiah. Aku menutup telepon ayah. Panggilan kedua adalah ke Sinta. Sinta, di mana lokasinya? Kirim alamatnya sekarang. Sinta, yang masih panik, langsung mengirimkan alamat sebuah venue kecil di pinggir kota. Panggilan ketiga adalah ke seorang kenalanku di sebuah portal berita investigasi besar. Halo, Rico. Ini Arini Setianingsih. Saya punya berita yang akan meledak besok pagi. Direktur Setia Group, Bramantio Wibisono, dan pengacara ternama, Renata, tertangkap basah menikah siri malam ini. Padahal Bramantio masih suami sah saya. Saya akan ke lokasi sekarang. Saya akan beri kamu cerita eksklusif. Bawa tim MU. Cepat. Aku berangkat, Rin, jawab Rico tanpa banyak tanya. Dia tahu nilai berita ini. Langkah terakhir. Aku membuka lemari pakaianku. Gaun sutra marun itu kulepas dan kulempar ke lantai. Aku mengambil power suit hitamku yang paling tajam, yang biasa kupakai saat rapat dewan direksi dulu. Kemeja putih bersih. Rambutku kugulung rapi ke belakang. Aku memoles ulang riasanku. Lipstik merah darah. Aku menatap cermin. Bukan lagi seorang istri yang patah hati. Aku adalah eksekutor. Aku mencium kening Leon yang tertidur pulas. Bunda pergi sebentar. Bunda janji, saat kamu bangun, parasit di rumah ini sudah hilang. Aku menyetir mobilku sendiri, membelah malam. Tim pengacara ayah sudah menungguku di lobi, membawa 3 map tebal. Di belakang mereka, mobil van dari portal berita sudah siaga. Kalian siap? Tanyaku pada Rico. Kamera sudah menyala, Rin. Pimpin jalan. Venue itu adalah sebuah rumah taman yang disulap untuk acara privat. Musik terdengar samar. Aku bisa melihat sekitar 30 tamu. Mungkin keluarga Renata. Aku memberi isyarat pada Rico. Kameranya menyala. Aku berjalan masuk, diikuti oleh tim pengacara dan kru media. Pintu terbuka. Semua mata menoleh. Musik berhenti. Di pelaminan kecil, Bram dan Renata berdiri. Mereka baru saja selesai berfoto dengan beberapa tamu. Wajah mereka berseri-seri. Lalu mereka melihatku. Wajah Bram langsung pucat pasi. Dia seperti melihat hantu. Renata membeku, senyumnya luntur, tangannya yang memegang buket bunga gemetar hebat. Arini, suara Bram tercekat. Kak kamu, sedang apa kamu di sini? Selamat malam, suamiku, kataku, suaraku menggema di ruangan yang sunyi. Kilatan flash kamera mulai menyambar-nyambar, membuat suasana semakin tegang. Dan kamu,
Renata, selamat ya, akhirnya kamu dapat juga apa yang kamu inginkan. Seorang wanita parubaya, yang kutahu adalah Ibu Renata, maju. Ini siapa, Enduk? Kenapa ada wartawan? Tanya pada putrimu, Bu, kataku, menatap lurus ke Renata. Tanya padanya bagaimana rasanya menikah dengan suami dari sahabat yang keluarganya sudah memuliakan dia. Ibu Renata terhuyung. Beliau menatap putrinya, lalu menatap Bram, lalu ke arahku. Wajahnya pucat. Saat sadar apa yang terjadi, beliau langsung memegang dadanya dan pingsan di tempat. Kekacauan meledak. Arini, hentikan ini. Kamu gila, teriak Bram, berusaha menutupi wajahnya dari kamera. Aku gila? Aku tertawa. Kamu yang gila, Bram. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku akan menangis di rumah sambil menunggu kamu pulang? Rin, tolong, Rin, jangan begini. Renata akhirnya bersuara, air matanya mulai mengalir. Aku bisa jelaskan? Diam kamu, pengkhianat, bentakku. Sudah tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku berjalan ke depan mereka, ke pelaminan kecil mereka. Aku mengambil 3 map tebal dari pengacaraku dan melemparkannya ke meja di depan mereka, tepat di atas buku nikah siri mereka. Ini, kataku, menunjuk map pertama. Hadiah pernikahan dari aku. Itu surat pemecatanmu dari Setia Group. Efektif detik ini juga. Mata Bram membelalak ngeri. Ini, aku menunjuk map kedua. Surat pengusiranmu dari rumahku. Rumah yang dibeli ayahku. Kamu punya waktu 24 jam untuk mengambil barang-barang pribadimu. Dan ingat, Bram, hanya barang-barang yang kamu bawa saat pertama kali datang padaku. Semua mobil, jam tangan, dan barang mewah lainnya, itu milik perusahaan. Semuanya akan ditarik besok pagi. Ini, Jang? Rintihnya, mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku menatap map terakhir. Dan yang ini, Bramantio, ini gugatan cerai. Aku menuntut hak asuh penuh atas Leon. Dan aku pastikan kamu tidak akan mendapat sepeser pun harta Gonogini. Bram ambruk ke kursinya. Hancur. Renata meraung-raung, histeris melihat ibunya yang pingsan dan pernikahannya yang jadi bencana. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. 2 manusia yang sudah kulapangkan jalannya menuju sukses, kini duduk di puing-puing kesuksesan itu. Kalian lupa, kataku pelan, namun cukup untuk didengar semua kamera. Kalian lupa siapa aku. Kalian lupa siapa yang memberi kalian kehidupan glamour ini. Selamat menikmati kehancuran kalian. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, sementara di belakangku, puluhan flash kamera mengabadikan momen kejatuhan mereka. Perang baru saja dimulai, dan aku sudah memenangkannya. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan keluar dari venue pernikahan itu dengan langkah yang mantap, menembus kerumunan kecil tamu yang berbisik-bisik ngeri dan kilatan flash kamera yang tak henti-hentinya. Rico, si wartawan, memberiku anggukan hormat. Dia tahu dia baru saja mendapatkan berita terbesar tahun ini. Aku masuk ke mobil. Tanganku yang tadi memegang map-map itu kini kembali memegang setir. Selama beberapa detik, aku hanya duduk diam di kegelapan. Adrenalin yang tadi memompa tubuhku mulai surut, menyisakan kelegaan yang dingin dan hampa. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kepastian. Aku sudah membuang sampah dalam hidupku. Perjalanan pulang terasa cepat. Pukul 1 pagi, aku tiba di rumah. Rumah yang kini terasa lebih lengang, lebih bersih. Di meja makan, kue red velvet itu masih ada, lilinnya sudah mati, masakannya sudah dingin. Tanpa ragu, aku mengambil kue itu, membawanya ke tempat sampah di luar, dan membuangnya. Aku tidak butuh kenangan palsu. Aku memeriksa Leon di kamarnya. Dia tidur pulas, memeluk boneka dinosaurusnya. Aku mencium keningnya. Semua akan baik-baik saja, sayang. Bunda janji. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur. Nyenyak. Sendirian di ranjang kami yang besar. Kehancuran itu meledak keesokan paginya. Pukul 6 pagi,
Ponselku sudah bergetar tanpa henti. Saat aku membukanya, namaku, nama Bram, dan nama Renata ada di mana-mana. Riko tidak main-main. Skandal Direktur Setia Group. Nikah siri dengan sahabat istri di hari jadi pernikahan. Judul itu terpampang di halaman depan portal berita terbesar. Isinya lengkap. Foto-foto buram Bram yang pucat pasi, Renata yang histeris, dan ibunya yang pingsan. Ada juga fotoku, berjalan keluar dengan powersuit hitamku, dagu terangkat, tampak kontras dan penuh kuasa. Artikel itu menceritakan semuanya. Latar belakang Bram sebagai karyawan biasa yang diangkat oleh keluarga Setia. Latar belakang Renata sebagai anak teman yang dibiayai, kuliahnya hingga menjadi pengacara sukses oleh keluarga Setia. Pengkhianatan ganda yang dilakukan tepat di hari jadi pernikahan. Berita itu menyebar seperti api. Ayahku menelepon pukul 7. Sudah baca berita? Tanyanya, suaranya terdengar puas. Sudah, ya? Bagus. Tim ayah sudah bekerja sejak semalam. Pukul 6 pagi tadi, mobil BMW dan jam tangan mewah yang dipakai Bram sudah ditarik oleh tim aset perusahaan. Semua kartu kredit korporat atas namanya sudah diblokir. Apartemen dinas yang dia pakai untuk rapat juga sudah disegel. Bagaimana dengan Renata? Tanyaku. Ah, perempuan itu, ayah tertawa sinis. Firma hukum tempatnya bernaung menelepon ayah subuh tadi, meminta maaf atas nama pribadi. Mereka malu. Tentu saja, Setia Group adalah salah satu klien terbesar mereka. Pukul 8 pagi ini, mereka akan mengadakan rapat Dewan Etik. Tekanannya terlalu besar. Karir pengacaranya sudah tamat. Siapa yang mau memakai jasa pengacara yang tega mengkhianati penolongnya sendiri? Tepat seperti yang kuduga. Ponselku berdering lagi. Nama Bramantio muncul di layar. Aku menatapnya sejenak, lalu menekan tombol reject. 1 detik kemudian, pesan masuk. Arini, kamu gila. Kamu menghancurkan segalanya. Angkat teleponku. Kita harus bicara. Aku tidak membalas. Aku memblokir nomornya. 20 menit kemudian, interkom rumah berbunyi. Petugas keamanan di gerbang depan. Ibu Arini, mohon maaf. Ada Bapak Bramantio di depan gerbang. Beliau memaksa masuk. Katanya beliau tinggal di sini. Aku berjalan ke interkom, menekan tombol bicara. Pak Satpam, terima kasih informasinya. Mulai detik ini, Bapak Bramantio Wibisono bukan lagi penghuni rumah ini. Dia sudah dipecat dari perusahaan dan sedang dalam proses cerai. Tolong usir dia. Jika dia menolak, panggil polisi. Baik, Bu. Laksanakan. Aku mendengar teriakan samar dari interkom. Teriakan frustrasi. Arini, buka pintunya. Arini. Aku mematikan interkom. Dia tidak tahu, tim ayah sudah mengganti semua kunci rumah semalam saat aku pergi ke pernikahannya. Dia tidak bisa masuk. Dia tidak punya mobil. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya pekerjaan. Laki-laki yang tadi malam masih menjadi direktur terhormat, pagi ini resmi menjadi gelandangan. Notifikasi lain masuk. Dari Sinta. Rin, gila. Aku baru dapat kabar. Firma hukum Renata resmi memecat dia. Mereka bilang tindakan Renata mencoreng nama baik profesi pengacara. Dia dipecat tidak hormat. Semua kliennya ditarik. Aku tersenyum tipis. Mereka berhasil merebut satu sama lain. Bram mendapatkan Renata, Renata mendapatkan Bram. Tapi mereka kehilangan segalanya. Kehidupan, harta, kehormatan. Mereka jatuh miskin, sehancur-hancurnya. Tiba-tiba, aku merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena drama ini. Semuanya sudah selesai. Para pengkhianat sudah mendapat ganjarannya. Sekarang, apa? Aku menatap bayanganku di cermin. Wanita yang kemarin dihina, tidak secantik, dan tidak secerdas, Renata. Wanita yang dianggap hanya ibu rumah tangga. Kamu salah, Bram, desisku pada bayangan itu. Kamu salah besar. Aku membuka lemari pakaianku, melewati deretan daster dan baju rumah yang nyaman. Di bagian paling belakang, tergantung rapi koleksi blazer dan kemeja sutraku. Pakaian yang kutinggalkan 5 tahun lalu demi menjadi istri yang sempurna.
Aku memilih blazer berwarna biru navy yang paling tajam. Aku berdandan. Bukan untuk memikat suami, tapi untuk memimpin rapat. Aku menata rambutku, memakai riasan yang tegas. Saat Leon bangun, dia melihatku sudah rapi. Bunda cantik. Mau kemana? Aku berlutut di depannya. Bunda mau kerja lagi, sayang. Bunda akan menggantikan posisi ayah di kantor. Ayahku sudah menungguku di ruang makan. Beliau tersenyum bangga. Direktur baru Setia Group sudah siap. Lebih dari siap, ya, jawabku. Aku berjalan keluar dari rumah, di mana kemarin aku menunggu suami yang tak kunjung pulang. Hari ini, aku melangkah keluar sebagai Arini Setianingsih yang baru, yang bangkit dari puing-puing pengkhianatan untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Hari pertamaku kembali ke Setia Group adalah sebuah parade bisikan. Saat aku melangkah keluar dari lift pribadi menuju lantai eksekutif, aku bisa merasakan puluhan mata menatapku. Mereka tidak melihatku sebagai Arini Setianingsih, lulusan terbaik yang dulu pernah bekerja di sini. Mereka melihatku sebagai istri yang diselingkuhi, yang baru saja menghancurkan suaminya sendiri dalam skandal paling viral tahun ini. Aku tidak peduli. Ayahku menyambutku di depan pintu ruangan yang dulu ditempati Bram. Ruangan itu telah dibersihkan. Semua jejak Bramantio Wibisono, foto-fotonya, piala golfnya, barang-barang pribadinya, telah lenyap. Selamat datang kembali, Direktur, sapa ayahku, tersenyum bangga. Duduk di kursi kulit yang empuk itu terasa benar. Ini bukan kursi Bram. Ini adalah kursi Setia Group. Ini adalah kursiku. Bulan pertama adalah yang terberat. Ada dewan direksi yang skeptis, yang menganggapku hanya mendapat posisi ini karena statusku sebagai anak pemilik. Ada karyawan yang masih bergosip di belakangku. Mereka meremehkanku. Mereka lupa siapa aku. Hinaan Bram malam itu, bahwa aku tidak secantik dan tidak secerdas Renata, menjadi bahan bakarku. Aku bekerja 18 jam sehari. Aku membedah setiap laporan keuangan, meninjau setiap kontrak, dan membatalkan setiap proyek tidak efisien yang disetujui Bram hanya untuk pamer. Aku menemukan banyak kejanggalan, banyak pengeluaran tidak perlu yang dia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan Renata. Aku memimpin rapat dengan tangan besi berlapis beludru. Aku tidak berteriak. Aku tidak perlu. Aku menggunakan data, logika, dan kecerdasanku, kecerdasan yang dia bilang tidak aku miliki. Perlahan, para skeptis terdiam. Aku juga mengubah penampilanku. Bukan untuk pria manapun, tapi untuk diriku sendiri. Arini yang dulu memakai daster dan kaos longgar telah tiada. Aku memanggil personal stylist, memotong rambutku menjadi bob yang tegas dan elegan, dan mengisi lemari pakaianku dengan power suit yang tajam, gaun syeat yang berkelas, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring di lantai marmer. Aku adalah perwujudan kuasa. Anggun, elegan, dan berkelas. Dalam 6 bulan, aku tidak hanya menstabilkan perusahaan setelah skandal itu, aku membuatnya melesat. Aku berhasil menegosiasikan 2 kesepakatan merger besar yang bahkan tidak terpikirkan oleh Bram. Aku membuktikan diri. Para karyawan yang dulu berbisik, kini menatapku dengan hormat. Proses perceraianku berjalan mulus. Tentu saja. Aku punya pengacara terbaik, dan Bram tidak punya apa-apa untuk melawan. Dia bahkan tidak hadir di sidang putusan. Hak asuh Leon jatuh sepenuhnya padaku. Nama Bramantio Wibisono resmi terhapus dari kehidupanku. Aku bebas. Suatu sore, sekitar 8 bulan setelah malam itu, aku dijadwalkan mengunjungi salah satu vendor percetakan baru kami. Kantor mereka kecil, terletak di sebuah ruko di kawasan industri pinggir kota. Bukan tempat yang biasanya kudatangi, tapi aku ingin memeriksa kualitas cetak mereka secara langsung. Aku melangkah keluar dari Mercedesku, diikuti oleh asisten pribadiku. Lobi kantor itu kecil dan berbau pembersih lantai yang menyengat. Saat aku berjalan menuju lift, seorang pria berseragam biru sedang mengepel lantai yang basah. Dia membungkuk dalam, tidak menatap kami. "Permisi, Pak," kata asistenku agak ketus. "Lantainya licin." "Maaf, Mbak." "Maaf, Bu." Pria itu bergumam, menggeser embernya agar kami bisa lewat. Aku berhenti. Aku kenal suara itu. Aku menoleh perlahan. Pria itu,
yang masih membungkuk, akhirnya mengangkat wajahnya untuk melihat siapa yang berhenti. Mata kami bertemu. Itu dia. Bramantio. Tapi ini bukan Bram yang kukenal. Ini bukan direktur angku dengan jam tangan mewah dan setelan mahal. Pria di depanku ini kurus, wajahnya kuyu, rambutnya sedikit memanjang tidak terurus. Seragam office berwarna biru itu tampak kebesaran di tubuhnya yang menyusut. Bau keringat bercampur pembersih lantai menguar dari tubuhnya. Dia membeku. Matanya membelalak ngeri. Kain pel di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Dia menatapku dari atas ke bawah. Menatap setelan Armani putih gadingku, tas Hermes di tanganku, dan sepatu Louboutin merahku. Dia melihat wanita yang dia hina sebagai ibu rumah tangga bodoh, kini berdiri di depannya sebagai seorang direktur utama yang sukses dan berkelas. Wajahnya memerah padam. Malu. Syok. Hancur. Aku menatapnya. Lurus di matanya. Selama 3 detik yang terasa seperti selamanya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tersenyum sinis. Aku tidak menghina. Aku hanya membuang muka. Seolah-olah dia hanyalah office boy yang tidak sengaja menghalangi jalanku. Seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Ayo, Rina, kataku pada asistenku. Aku melangkah melewatinya, meninggalkan dia yang masih mematung di samping ember pelnya. Saat pintu lift tertutup, aku bisa melihat bayangannya di dinding. Dia masih berdiri di sana, hancur. Aku sudah mempermalukannya. Bukan dengan teriakan atau makian, tapi dengan kesuksesanku. Dengan penampilanku. Dengan fakta bahwa aku adalah segalanya, dan dia bukan siapa-siapa. Setahun telah berlalu sejak malam pernikahanku yang hancur. Setahun sejak aku mengambil kembali singgasanaku. Kehidupan telah menemukan ritme barunya yang tenang dan kuat. Fokusku kini terbagi antara 2 hal, memimpin setia grup ke puncak baru, dan membesarkan Leon. Putraku adalah matahariku. Dia tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, dan untungnya, ingatannya tentang ayahnya mulai memudar, digantikan oleh kenangan tawa bersama, Bunda hebat, begitu dia menjulukiku. Aku tidak lagi memikirkan mereka. Bram dan Renata sudah menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupanku. Aku mendengar desas-desus, tentu saja, bahwa Bram berpindah-pindah pekerjaan serabutan, tidak pernah bertahan lama di satu tempat. Bahwa mereka berdua tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggir kota, hidup dari sisa-sisa tabungan Renata yang menipis dengan cepat. Tapi aku tidak pernah mencari tahu. Aku tidak peduli. Hingga suatu hari, takdir memutuskan untuk mempertemukan kami sekali lagi. Itu adalah hari Sabtu sore yang mendung. Aku baru saja selesai mengajak Leon bermain di sebuah playground dalam ruangan di mall paling mewah di kota. Sambil menggandeng tangannya, kami mampir ke apotek besar di lantai dasar untuk membeli vitamin. Saat sedang menunggu resep, mataku menangkap sosok yang familiar di lorong obat batuk. Sosok itu tampak ringkih, membungkuk sambil memilah-milah obat generik yang paling murah. Jantungku berhenti sesaat. Aku mengenali postur itu. Aku mengenali rambut itu, meski kini tampak kusam dan diikat seadanya. Perlahan, wanita itu berbalik. Wajahnya terbatuk-batuk pelan. Itu Renata. Tapi ini bukan Renata yang kukenal. Bukan pengacara cerdas berpenampilan tajam dengan tas Prada dan sepatu hak tinggi. Bukan sahabatku yang cantik dan penuh percaya diri. Wanita di depanku ini pucat, kurus kering, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya yang cekung. Dia hanya memakai kaos pudar yang kebesaran dan celana legging yang warnanya sudah luntur. Dia tampak sakit. Sangat sakit dan lelah. Dia berjalan ke kasir, meletakkan beberapa strip obat batuk, obat mak, dan obat flu. Saat kasir menyebutkan jumlahnya, Renata merogoh dompet kain kecil. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang lecet. "Maaf, Mbak. Kurang," kata kasir itu. Wajah Renata memerah. Dia tampak panik, mengaduk-aduk isi dompetnya. Sebentar. Di saat itulah, dia menoleh ke samping. Dan dia melihatku. Matanya membelalak. Waktu seolah berhenti. Dia menatapku, Arini, berdiri tegak dalam balutan dress kasual dari desainer ternama, rambutku yang berkilau, dan Leon yang menatapnya dengan bingung dari genggaman tanganku. Dia melihat kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan.
Lalu dia melihat bayangannya sendiri di kaca apotek. Hancur, miskin, dan sakit. Rasa malu yang begitu besar menjalari wajahnya, membuatnya semakin pucat. Dia bahkan tidak bisa menatap mataku lebih dari 2 detik. Dia buru-buru meraih kembali obat-obatannya. Enggak jadi, Mbak. Saya ambil yang ini saja, katanya pada kasir, suaranya parau dan gemetar. Dia mengembalikan beberapa obat, hanya menyisakan 1 strip obat batuk yang paling murah. Dia membayar, mengambil kantong kresek kecil itu, dan bergegas pergi, menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya. Dia melewatiku begitu saja. Aku bisa mencium bau asam keringat dan obat dari tubuhnya. Leon menarik-narik tanganku. Bunda, itu Tante Nata, kan? Kok Tante Nata nggak sapa kita? Aku mengelus rambut putraku. Tante Nata lagi sibuk, sayang. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Punggung wanita yang dulu kupuji kecerdasannya. Punggung wanita yang oleh suamiku dianggap lebih cantik dariku. Punggung wanita yang telah merebut suamiku. Dulu, aku berpikir aku akan marah jika bertemu dengannya lagi. Aku pikir aku akan melabraknya. Tapi saat melihatnya tadi, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak marah. Tidak benci. Yang ada hanya kehampaan. Dia tidak lagi sepadan dengan emosiku. Inilah ganjarannya. Inilah karma yang mereka pilih. Dia berhasil merebut Bram. Dia mendapatkan pria yang dia inginkan. Tapi sebagai gantinya, dia mendapatkan kejatuhan hidup yang paling menyakitkan. Dia mendapatkan kemiskinan dan penyakit. Aku mengambil vitamin Leon, membayarnya dengan mudah, dan melangkah keluar dari apotek, menggandeng tangan putraku. Bunda, habis ini kita beli es krim, ya? Celoteh Leon. Tentu saja, sayang, jawabku, tersenyum tulus. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak peduli kemana Renata pergi. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada mereka selanjutnya. Silakan nikmati karma dan kehancuran kalian. Aku dan putraku berjalan menuju kedai es krim, menuju kehidupan kami yang cerah. Aku sudah menang. 2 tahun berlalu sejak sore mendung di apotek itu. 2 tahun sejak terakhir kali aku melihat wajah Renata yang pucat dan hancur. 3 tahun sejak malam di mana aku melemparkan 3 map yang mengubah takdir kami semua. Waktu adalah penyembuh yang ajaib. Bukan berarti ia menghapus luka. Luka itu tetap ada, seperti bekas jahitan di kulit. Tapi ia tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Ia telah menjadi bagian dari diriku, pengingat abadi akan kekuatan yang bahkan tidak kuketahui kumiliki. Kehidupanku kini memiliki ritme yang berbeda. Sabtu pagi tidak lagi dihabiskan dengan cemas menunggu suami yang tidak jelas pulangnya. Sabtu pagiku kini dihabiskan di taman belakang rumahku yang rimbun. Bukan lagi rumah yang kutinggali bersama Bram, rumah itu sudah kujual beserta semua kenangan pahit di dalamnya. Aku dan Leon pindah ke penthouse mewah di pusat kota, lebih dekat dengan kantorku dan sekolah Leon. Bunda, lihat, aku bisa membaca ini, seru Leon, yang kini berusia 7 tahun. Dia berlari ke arahku, membawa buku cerita bergambar, matanya berbinar bangga. Aku meletakkan cangkir teh hijauku dan menyambutnya dalam pelukanku. Wah, jagoan Bunda hebat sekali. Inilah duniaku sekarang. Tawa putraku. Aroma pagi yang segar. Dan kedamaian. Di setiap grup, namaku bukan lagi sekadar putri pemilik atau istri yang diselingkuhi. Aku adalah Arini Setyaningsih, CEO yang dalam 3 tahun berhasil membawa perusahaan menembus pasar internasional, sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh Bram dengan segala kesombongannya. Aku teringat hinaannya malam itu. Tidak secantik Renata. Tidak secerdas Renata. Aku tertawa pelan. Pagi ini, aku baru saja kembali dari Singapura, menjadi pembicara utama di Forum Bisnis Asia Pasifik. Wajahku, wajah yang katanya tidak cantik, ini terpampang di sampul majalah bisnis Forbes sebagai salah satu wanita paling berpengaruh tahun ini. Kecerdasanku, yang katanya tidak seberapa, itu telah menghasilkan keuntungan triliunan bagi perusahaan. Aku membuktikannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan fakta. Lalu, bagaimana dengan mereka? Aku sudah lama tidak mendengar kabar. Aku telah memblokir semua akses mereka ke hidupku.
Tapi dunia ini kecil, dan telinga Sinta masih saja tajam. Bramantio, katanya, tidak bertahan lama sebagai office boy. Rasa malunya terlalu besar. Sinta bilang, dia terakhir terlihat di terminal bus antar kota, tampak jauh lebih tua dari usianya, bekerja sebagai kuli angkut, mengangkat kardus-kardus berat. Jauh dari setelan Armani dan jam Rolex yang dulu kubelikan untuknya. Dia telah kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah. Dan Renata? Karma memukulnya dengan cara yang paling ironis. Wanita yang begitu memuja kecantikan dan kesuksesan itu kini kehilangan keduanya. Setelah dipecat dengan tidak hormat, namanya masuk daftar hitam di komunitas hukum. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Tabungannya habis untuk membiayai Bram yang pengangguran dan untuk mengobati penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Sinta bilang, Renata dan Bram akhirnya bercerai, saling menyalahkan atas kemiskinan yang menimpa mereka. Cinta yang mereka agung-agungkan di Paris, yang mereka resmikan dengan nikah siri, ternyata tidak cukup kuat untuk menghadapi tagihan listrik dan perut yang lapar. Renata kembali ke kampung halamannya. Sakit-sakitan, sendirian, dan dijauhi oleh keluarga yang malu atas perbuatannya. Apakah aku merasa kasihan? Dulu, mungkin. Tapi sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Bukan marah, bukan benci, bukan juga kepuasan. Hanya, apa? Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, dan mereka telah menuai apa yang mereka tanam. Aku akhirnya mengerti. Renata tidak pernah benar-benar mencintai Bram. Dia hanya iri padaku. Dia iri pada kehidupanku, pada statusku, pada semua yang kumiliki. Dia ingin menjadi aku. Dan Bram? Dia hanyalah pria lemah yang silau pada sanjungan, lupa diri pada kemewahan, dan cukup bodoh untuk mengkhianati satu-satunya orang yang tulus mengangkat derajatnya. Mereka berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Bunda, kok melamun? Suara Leon membuyarkan pikiranku. Aku tersenyum, mengelus pipinya. Bunda nggak melamun, sayang. Bunda cuma bersyukur. Bersyukur? Iya, bersyukur punya Leon. Bersyukur untuk pagi ini. Bersyukur untuk hidup kita yang sekarang. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Pintu itu sudah kututup rapat. Aku tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku. Aku tahu jawabannya, ini terjadi untukku. Untuk membangunkanku. Untuk menjadikanku lebih kuat. Untuk menunjukkan padaku bahwa aku tidak butuh pria manapun untuk menjadi utuh. Aku adalah Arini Setianingsih. Aku adalah seorang ibu. Aku adalah seorang CEO. Dan aku, akhirnya, bahagia. 1 dekade. 10 tahun telah berlalu sejak malam aku melemparkan 3 map di sebuah resepsi pernikahan siri yang hancur. Leon, putraku, kini telah remaja. Di usia 14 tahun, dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, sopan, dan sangat menyayangiku. Dia adalah pengingat hidup bahwa dari puing-puing terburuk sekalipun, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Malam ini, aku berdiri di atas panggung ballroom termegah di kota. Ini bukan pesta ulang tahun pernikahan. Ini adalah perayaan ulang tahun setia grup yang ke-50, sekaligus menandai 10 tahun kepemimpinanku sebagai CEO. Aku menatap lautan tamu di hadapanku, para konglomerat, pejabat, dan seluruh karyawan yang menatapku dengan hormat. Aku mengenakan gaun custom berwarna emerald green yang memancarkan aura kuasa. Di barisan depan, ayah dan ibu menatapku dengan air mata haru. Di samping mereka, Leon tersenyum bangga. 10 tahun lalu, kataku, suaraku jernih dan kuat menggema di seluruh ruangan, saya mengambil alih perusahaan ini di tengah badai. Banyak yang meragukan saya. Mereka melihat saya hanya sebagai seorang putri, seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Mereka salah. Mereka tidak melihat kekuatan yang lahir dari kehancuran. Malam ini, Setia Group tidak hanya berdiri tegak, kita telah berekspansi ke 5 negara. Kita adalah pemimpin pasar. Ini bukan karya saya sendiri. Ini adalah karya kita semua. Tepuk tangan membahana. Setelah pidato, di tengah denting gelas sampanye, seseorang yang sudah lama tak kulihat menghampiriku. Sinta. Arini, sapanya, memelukku erat. Ya Tuhan, kamu luar biasa. Aku merinding mendengarmu. Sinta, terima kasih sudah datang.
Kamu apa kabar? Baik. Oh ya, Rin, dia sedikit ragu, suaranya merendah. Aku punya kabar. Mungkin kamu sudah tidak peduli, tapi aku baru dengar. Kabar apa? Tentang Renata. Nama itu terasa begitu asing. Seperti nama tokoh dalam novel lama yang pernah kubaca. Dia meninggal dunia. Minggu lalu, kata Sinta pelan. Di kampung halamannya. Sendirian. Katanya, komplikasi penyakit paru-paru dan mak akut yang sudah lama dideritanya. Dia tidak punya uang untuk berobat dengan layak. Aku terdiam sesaat, mencerna informasi itu. Ada rasa sedih, tapi bukan untuk wanita yang telah menghancurkan hidupku. Melainkan rasa sedih untuk gadis SMA lugu yang dulu pernah menjadi sahabatku, yang tersesat oleh ambisi dan iri hati hingga berakhir tragis. Lalu, Bram, tanyaku, bukan karena peduli, tapi sekadar untuk menutup bab itu selamanya. Sinta menggeleng. Tidak ada yang tahu. Setelah bercerai dari Renata beberapa tahun lalu, kabarnya dia pindah keluar pulau. Menjadi buruh serabutan, tenggelam dalam anonimitas. Dia menghilang begitu saja. Aku mengangguk pelan. Takdir telah menyelesaikan tugasnya. Leon menghampiriku, membawakan segelas jus. Dia kini lebih tinggi dariku. Bunda hebat sekali. Aku bangga banget sama Bunda. Dia memelukku. Di saat itulah aku sadar. Dulu, aku pikir kebahagiaan adalah memiliki suami yang sempurna dan keluarga yang utuh. Aku salah. Kebahagiaan adalah kedamaian. Kebahagiaan adalah melihat putraku tumbuh dengan baik. Kebahagiaan adalah mengetahui bahwa aku berdiri di puncak, bukan karena warisan atau karena seorang pria, tapi karena aku berjuang dengan kedua tanganku sendiri. Aku menatap pantulan diriku di kaca besar ballroom. Wanita yang kuat, sukses, anggun, dan berkelas. Wanita yang dulu mereka hina. Cerita ini berjudul, Aku Dihadiahi Perselingkuhan. Selama bertahun-tahun, aku mengira hadiah itu adalah kado pahit berupa pernikahan siri. Aku salah. Hadiah sebenarnya adalah pembebasan. Pengkhianatan mereka adalah api yang membakar Arini yang lemah dan naif. Dan dari abunya, lahirlah aku yang sekarang. Aku tersenyum. Aku memeluk putraku. Terima kasih atas hadiahnya, Bram, Renata, bisikku dalam hati. Tanpa kalian, aku tidak akan pernah menjadi sekuat ini. 15 tahun. Hari ini, genap 15 tahun sejak malam tergelap dalam hidupku. Malam di mana aku, dalam balutan gaun sutra marun, menerima kado pernikahan siri dari suamiku dan sahabatku. Aku berdiri di balkon penthouseku, menatap gemerlap lampu kota yang kini terasa seperti sahabat. Angin malam menerbangkan rambutku yang kini kubiarkan memanjang. Leon, putraku, kini berusia 19 tahun. Dia baru saja berangkat ke London, memulai tahun keduanya di jurusan arsitektur. Duniaku tenang. Sangat tenang. Di setiap grup, aku telah mendelegasikan banyak tugas harian. Aku tidak lagi bekerja 18 jam sehari. Aku sudah membuktikan semua yang perlu dibuktikan. Kini, aku lebih banyak menikmati hidup, menjadi mentor bagi para pemimpin muda, dan menghabiskan waktu untuk diriku sendiri. Pintu balkon bergeser pelan. Di luar sini dingin, Arini. Sebuah selendang kasmir yang hangat disampirkan di bahuku. Aku tersenyum dan bersandar pada dada bidang pria di belakangku. Dia bukan Bram. Namanya David. Seorang profesor sejarah yang kutemui di sebuah pameran seni 3 tahun lalu. Dia duda, usianya sepantaran denganku, dengan mata yang bijak dan tawa yang menenangkan. Dia tidak silau oleh hartaku, juga tidak terintimidasi oleh posisiku. Dia hanya mencintai Arini, wanita yang suka membaca buku di akhir pekan dan kadang tertidur di sofa. Hanya menikmati angin sebentar, jawabku, memegang tangannya yang melingkar di pinggangku. Leon baru saja mengirim pesan. Pesawatnya sudah mendarat dengan selamat di Heathrow, katanya pelan. Aku tersenyum lega. Syukurlah. Dia akan jadi arsitek yang hebat, kata David. Dia sudah jadi pemuda yang hebat, koreksiku. Kami berdiri dalam diam yang nyaman. Aku teringat pada Bram dan Renata. Nama mereka sudah begitu lama tidak terlintas di benakku, hingga hampir terasa seperti mimpi buruk orang lain. Renata telah tiada,
membayar kesalahannya dengan nyawanya. Bram lenyap, menjadi debu dalam roda kehidupan yang keras, membayar kesombongannya dengan kehinaan. Apakah aku masih membenci mereka? Tidak. Aku tidak bisa membenci sesuatu yang sudah tidak ada artinya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya David. Aku menoleh, menatap wajahnya yang teduh di bawah sinar rembulan. Aku sedang berpikir tentang hadiah. Hadiah? Ya. 15 tahun lalu, di hari ini, aku diberi hadiah perselingkuhan. Hadiah yang membakarku sampai jadi abu. Tapi dari abu itu, aku menghela napas, aku dilahirkan kembali. Itu hadiah pertamaku, pembebasan dan kekuatan. Lalu, aku tersenyum, berbalik sepenuhnya menghadapnya dan meletakkan tanganku di dadanya. Lalu, setelah aku tidak lagi mencari, setelah aku utuh dengan diriku sendiri, setelah aku tidak membutuhkan siapa-siapa, Tuhan memberiku hadiah kedua. Aku berjinjit dan mengecup bibirnya pelan. Kamu, kebahagiaan yang tidak terduga. Kedamaian yang tidak pernah kubayangkan akan kumiliki lagi. David tersenyum, balas memelukku erat. Kaulah hadiahnya, Arini. Kaulah hadiah untuk dirimu sendiri. Aku hanya beruntung bisa berada di sini untuk menyaksikannya. Malam itu, 15 tahun setelah kehancuranku, aku akhirnya mengerti. Karma yang sesungguhnya bukanlah melihat musuhmu jatuh miskin atau menderita. Karma yang sesungguhnya adalah ketika kamu berdiri di puncak duniamu, dipenuhi kedamaian, kesehatan, dan cinta yang tulus, sementara mereka yang menyakitimu bahkan sudah tidak ada lagi di ingatanmu. 25 tahun. Seperempat abad telah berlalu sejak malam di bulan Mei itu. Malam di mana seorang wanita muda yang naif, mengenakan gaun sutra marun, menangis di lantai dapurnya dikelilingi aroma kue red velvet yang mendingin. Wanita itu bukan aku lagi. Dia adalah orang asing dari masa lalu yang jauh. Hari ini, aku berdiri di bawah gapura bunga hidrangea putih yang mekar sempurna di sebuah taman yang menghadap ke laut. Aku mengenakan gaun chantilly lace berwarna champagne, rambutku yang kini memutih di beberapa helai disanggul dengan elegan. Di sisiku, berdiri David, suamiku. Tangannya menggenggam tanganku erat, kehangatan yang sudah kukenal selama 10 tahun terakhir. Di depan kami, berdiri putraku. Leon, jagoanku yang dulu berlari-lari membawa buku cerita, kini berdiri tegap dalam setelan tuxedo yang sempurna. Dia menatap wanita di hadapannya, seorang arsitek muda brilian bernama Sarah, dengan tatapan cinta yang begitu murni dan jujur. Tatapan yang tidak pernah kudapatkan dari ayahnya. Mereka baru saja mengucapkan janji suci. Kata, pernikahan. Dulu, kata itu adalah racun bagiku. Kata itu adalah trauma. Kata itu adalah tanggal 15 Mei, foto di WhatsApp, kebaya putih, dan penghulu. Kata itu adalah pengkhianatan. Tapi hari ini, saat aku melihat putraku menyematkan cincin di jari Sarah, kata, pernikahan, memiliki arti yang baru. Itu adalah janji. Itu adalah harapan. Itu adalah awal dari sebuah keluarga baru yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan rasa hormat yang tulus. Saat resepsi, Leon menghampiriku. Bunda, katanya, memelukku erat. Terima kasih. Untuk segalanya. Aku tidak akan ada di sini tanpa Bunda. Aku mengelus pipinya, yang kini sudah ditumbuhi jambang tipis. Bunda hanya ingin kamu bahagia, sayang. Bahagia dengan caramu sendiri. Jangan pernah lupakan untuk selalu menghargai istrimu, dan yang terpenting, selalu jujur padanya. Matanya melembut, dia tahu makna di balik nasihatku. Aku janji, Bun. David merangkul bahuku. Kamu telah membesarkannya menjadi pria yang luar biasa, Arini. Aku bersandar padanya. Kita membesarkannya. Malam itu, setelah pesta usai, aku dan David berjalan di tepi pantai, di bawah cahaya bulan. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya. Aku sedang berpikir, kataku pelan. 25 tahun lalu, di hari ulang tahun pernikahanku, aku dihadiahi pengkhianatan. Rasanya seperti akhir dunia. Aku berhenti, menatap ombak yang bergulung. Aku tidak tahu bahwa hadiah itu sebenarnya adalah sebuah kunci. Kunci yang membukakan pintu untukku. Pintu menuju diriku sendiri.
pintu menuju Leon yang tumbuh dewasa dengan luar biasa, dan pintu menuju kamu. Aku menatap David, suamiku, cintaku yang sejati. Dulu aku kehilangan suami dan sahabat. Tapi hari ini, aku mendapatkan seorang putra yang berbahagia, seorang menantu perempuan yang baik, dan seorang suami yang mencintaiku tanpa syarat. Karma bukanlah tentang kehancuran mereka. Karma adalah tentang kebahagiaanku yang utuh. Malam di mana Bram dan Renata menikah siri, mereka mengambil seorang pria lemah dan seorang sahabat palsu dariku. Tapi takdir, dengan caranya yang lucu, menggantinya dengan sebuah kerajaan bisnis, seorang putra yang hebat, dan seorang pria sejati. Aku tersenyum, merasakan angin laut di wajahku. Lingkaran ini telah sempurna. Aku tidak hanya selamat, aku menang.